Aksi pencurian kotak amal kembali meresahkan warga. Kali ini, Masjid Nurul Falah yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, dibobol maling pada Jumat 24 April sekitar pukul 22.30 WITA. Aksi pelaku terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV masjid. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat sempat mengelilingi pelataran masjid sebelum masuk ke area tempat ibadah. Uniknya, pelaku yang merupakan seorang pria ini mencoba mengelabui identitasnya dengan mengenakan kain jilbab atau kerudung wanita. Pengurus Masjid Nurul Falah, Maskur Daeng Nanro, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaku mengincar kotak amal kaca yang diperuntukkan bagi donasi bencana. Kejadiannya malam hari pukul 22.28 WITA. Kotak amal tersebut posisinya berada di sebelah kanan pintu masuk jemaah wanita. Kotak amal untuk donasi bencana hilang, kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah, ujar Maskur saat dikonfirmasi, Senin 4 Mei. Menurut Haji Maskur, meski menggunakan kerudung untuk menutupi kepala, wajah pelaku sempat rekam kamera saat beraksi memecahkan kotak kaca tersebut. Kami melihat dari CCTV, pelakunya seorang pria tapi memakai kerudung wanita. Wajahnya sempat terekam jelas. Kasus ini sudah kami laporkan secara resmi ke Polres Takalar, tambahnya. Penyiapan langkah terarah bagi lahirnya generasi penerus tradisi tutur Sinrilik di tengah keterbatasan jumlah penutur mulai dijalankan di Kabupaten Goa. Hal ini ditandai dengan dibukanya sekolah Sinrilik Angkatan I yang dilaksanakan di Sanggar Bakti antara Nusantara, Desa Macini Baji, Kecamatan Bajeng, Sabtu 2 Mei malam. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, menegaskan Sinrilik memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memelihara ingatan kolektif masyarakat Goa. Kegiatan ini menurutnya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan tradisi lisan yang syarat nilai sejarah dan budaya. Sinrilik adalah pustaka berjalan yang memuat sejarah, nilai kepahlawanan, hingga etika hidup orang Goa. Jika ia hilang, maka hilang pula jejak jati diri kita, ujar orang nomor 1 di Goa ini. Ia menekankan kehadiran sekolah ini sebagai langkah nyata dalam mengatasi kurangnya jumlah pasinrilik yang fasih dan tantangan minat generasi muda di tengah arus digital. Sekolah Sinrilik menjadi ruang belajar yang menghubungkan pengetahuan teknik, pemahaman makna, dan kemampuan beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan pakem, lanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung peringatan Hari Buruh Internasional bersama ribuan pekerja di kawasan lapangan silang Monumen Nasional, Monas, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Kehadiran kepala negara dalam peringatan tersebut menjadi momentum bersejarah, sekaligus penegasan kuat kehadiran negara dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBISI, Eli Rosita Silaban menuturkan bahwa Presiden Prabowo menjadi salah satu dari hanya 3 kepala negara yang secara langsung merayakan Hari Buruh bersama para pekerja, setelah Venezuela dan Bolivia. Momentum ini lebih dari sekadar kehadiran simbolik, tetapi penegasan atas kepedulian dan kedekatan pemimpin negara dengan kaum buruh. Bapak, pertama terima kasih sudah 2 kali berturut-turut Bapak bersama buruh. Artinya Bapak melihat buruh ini sebagai kaum yang perlu diperjuangkan dan Bapak mencintai kami. Ini Pak adalah presiden ketiga di seluruh dunia, pertama Venezuela, kedua Bolivia, ketiga Indonesia yang mau merayakan Hari Buruh dengan buruh, ucap Eli dalam laporannya di hadapan Presiden Prabowo. Selain itu,
Kehadiran Presiden Prabowo juga mencerminkan perubahan pendekatan dalam hubungan antara negara dan buruh. Kemarin heboh di Makassar ini, bahkan di paripurna juga ya, teman-teman statement terkait dengan LGBT, terkait dengan peningkatan pengidap HIV/AIDS. Sehingga pada kesempatan ini saya minta sama kita semua untuk membantu pemerintah kota. Enggak, bukan uang yang kita minta ini. Bantu kami, karena sekarang ini sebagai laporan, kami sementara menggodok peraturan daerah terkait HIV, terkait penyakit menular seksual, dan di dalamnya juga ada LGBT. Kalau perda ini sudah berlaku dan Bapak Ibu tidak tertib, tidak mengindahkan, maka pasti akan ada tindakan tegas. Itu saya minta itu Ketua. Bantu pemerintah kota, karena Pak Wali nih, apalagi kan efisiensi di Jakarta ini, tolong bantulah kami, jangan bandel, jangan seenak-enaknya saja. Yang kedua itu tadi saya bilang, bantu pemerintah kota dalam menekan angka-angka penyakit menular seksual. Dan paling banyak itu, ya itu tadi, minta maaf kalau data dari Dinas Kesehatan itu dari hubungan